Baiklah, materi kita lanjutkan lagi di dalam belajar Windows ya. Kali ini kita akan masuk ke control panel. Kemudian di bagian control panel ini ada administrasi tool. Nah, di bagian administrasi tool ini, kalau kita lihat secara small icon, terus ini secara besar, ya. Kemudian, jadi di sini macam-macam ya, medium. Jadi cara melihatnya itu pilihannya terserah kepada Anda. Kemudian berikutnya pada komputer manajemen, saya akan melakukan klik 2 kali di sini. Di komputer manajemen ini saya besarkan. Di bagian sebelah kiri ini ada task schedule, kemudian event viewer, dan banyak lagi ya. Kemudian pada di bagian disk management ini, apabila Anda klik 2 kali, kita tunggu beberapa saat, komputer sedang melakukan load. Nah, ini menunjukkan bagian-bagian yang Anda gunakan. Jadi di dalam komputer ini, di bagian C yang sedang saya gunakan, mungkin Anda juga menggunakan yang sama atau mungkin berbeda, ini tidak menjadi masalah. Yang jelas, komputer yang sedang saya gunakan ini ada harddisknya. Di sini dibagi C, D, dan E. Yang bagian C itu 172 GB, bagian D 195, kemudian bagian E itu 97. Jadi kalau Anda ingin melihat, itu bisa juga, ini Anda minimize, jadi bisa juga melewati komputer seperti ini. Jadi di sini klik kanan, kemudian di sini ada properties. Nah, di sini menunjukkan, misalnya menggunakan Windows 7 ya. Jadi di sini free space-nya 131 ya, area bebasnya. Kemudian di bagian D, klik kanan, propertiesnya seperti tadi. Jadi ini ukuran harddisknya 500 GB ya. Jadi di bagian D ini 200 ya. Pembagian ini akan terlihat sekali di administrasi tool, di bagian komputer manajemen tadi, di disk manajemen. Nah, di bagian disk manajemen ini sebenarnya kita juga bisa melakukan penghapusan data dan sebagainya, memindah data, melebarkan ukuran partisi. Tetapi saya sarankan Anda hati-hati. Sekarang pada bagian ini yang aktif ya. Jadi yang bergaris-garis ini berarti sistemnya ada di C. Kemudian, nah ini kalau Anda klik kanan, ya, ini delete volume, ini isinya bisa hilang ya. Jadi apalagi Anda memilih format. Kemudian pada bagian partisi aktif, ya, terus melakukan perubahan nama atau menambahkan. Nah ini properties. Jadi ya, ini kalau kita klik properties muncul seperti ini. Kemudian di sini schedule, kemudian di bagian schedule ini di task schedule, kemudian di viewer, kemudian di share. Jadi yang Anda bagi, artinya berbagi dengan orang lain.
Di dalam belajar sistem ini, saya pada bagian pertama ini hanya memperkenalkan secara dasar, nanti lebih dalamnya Anda bisa ikuti. Kemudian, nah di sini ini untuk detail, kemudian perform monitor. Jadi tampilan daripada monitor ini bisa Anda lihat. Ya, ini aktivitas monitornya, data kolektor, use definisi, sistemnya, ya itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk Anda ya. Tetapi yang perlu Anda harus hati-hati itu adalah apabila Anda tidak menguasai sistem, jangan pernah mencoba karena akan berakibat sangat fatal. Bisa saja data yang Anda miliki hilang, program yang Anda miliki hilang. Jadi belajarnya di dalam sistem itu bertahap. Ini adalah bagian tahap 1. Nanti ada bagian tahap 2 yang mendekati sama seperti tentang komputer manajemen ini, tapi dia materinya lebih detail.